Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kita berdua di Ngoper Maung Tarung. Ruang ganti Liga 1 2020-2021 bersama Super Talk. Ada apa aja kita di ruang ganti ini? Apa kabar? Kabar baik. Walaupun tahulah. Lebih enak lah sekarang. Lebih enak lebih dong. segar. Iya, lebih segar. Cuman sayang peringkat 1 terpaksa mundur lagi. Nggak apa-apa, tapi kan yang penting belum pernah terkalahkan. Belum pernah terkalahkan. Itu dia. Prestasi yang luar biasa buat Persib. 9 kali pertandingan loh. Iya, betul. 9 kali pertandingan. Itu mudah-mudahan bisa dipertahankan. Iya, harus juarakan sekalian. Kudu. Oke. Ada apa aja nih di ruang ganti Liga 1 ini? Ada Aung Maung. Wih. Ada Line Up Maung Tarung. Wih. Wah. Mantap. Line up itu sebelum pertandingan kan? Ada skor di babak 1. Ada mantap. juga. Skor akhir juga. Skor akhir. Yang jelas Gorowok Bobotoh juga itu. Semua ada di Instagramnya Bobotoh ID. Dan buat teman-teman Gorowok Bobotoh ini silahkan kirim visi dan misinya distrik-distrik kalian yang ada di seluruh dunia. Mantap kan? Dunia mah. Seperti itu. Dan yang pasti di channel YouTube-nya Bobotoh TV ini ada Ngoper Maung Tarung. Iya. Yang isinya ada Sakolanya Info. Ada klasemen, tendangan bebas, klasemen, klasemen, dan ada prediksi. Dan setiap episode selalu ada bintang tamu guestar. Wah, guestar sekarang mah lehan banget. Itu lehen yang sebenarnya itu. Kenapa bilangnya lehen gak legend? Kan sama kita orang Sunda, lehen. Dan lehen yang sesungguhnya itu mah. Lehen timnas dari keluarga Persib juga pasti orang Bandung. Dan kita juga kedatangan teman-teman dari Superfans Cianjur. Jauh banget. Cianjur Cipanas. Wih, mantap. Cipanas. Nanti kita akan bahas hasil pertandingan lawan PSIS dan prediksi pertandingan melawan Persipura yang akan dilangsungkan hari Sabtu. Dan kita itu akan selalu menghadirkan dari dulu pemain, bukan mantan. Pemain dulu. Legenda. Lehen. Dan juga perwakilan dari Superfans. Sudah balance kita ya. Iya, betul. Ada dua-duanya. Dan kita langsung saja Sakolanya Info. Informasi klub-klub Liga 1 yang bertanding. Dan seperti biasa, klasemen ini haredan. Rame ya. Selisih hanya beda tipis lah. Beda tipis. Beda 2 lah. Tapi tiga itu tadi dengan konsistensi kemarin cara bermainnya ya. Saya punya keoptimisan, Mang. Persib kita akan tetap di atas. Kalaupun turun ya paling antara di 3 besar aja. Jangan, kalau turun nanti di demo lagi. Di demo deh, wae. Gak usah turun. Bukan maksudnya turunnya teh kejar-kejaran 1 2 3 2 1 di situ gitu. Ya, tapi dengan konsistensinya pertandingan Persib setiap pertandingan yang menampilkan grafiknya kalau dilihat sedang on pire. Kenapa jadi ke bawah on pire? Ya itu ada tadi. Pokoknya mah ayeuna mah keur ngegasna on pire. Oke. Dan Bayangkara masih tetap ada di peringkat 1 dengan poin 22, disusul Persib Bandung dengan poin 19. Dan di peringkat paling akhir nih, masih betah Persiraja. Tim yang baru promosi ke Liga 1 dan baru saja pelatihnya juga Henry Susilo. Iya, dipecat. Dipecat. Baru ada Liga 1 ini sudah memakan korban ya? Makan korban. 1 orang ya? Ya, Henry Susilo sih Pak. Henry Susilo. Sama bukan manajer, direkturnya PSS Sleman kalau tidak salah. Oh dia juga, kena juga ya? Kalau nggak salah. Semoga tidak salah. Dan masih ada yang rawan-rawan juga di situ ya? Yang biasa dulu berada di papan atas gitu kan? Seperti Persipura dan juga pelatihnya juga dari Barito ya kan, Kang Janur itu masih
harus segera bangkit dari tidurnya. Belum menemukan formasi yang tepat sepertinya. Dan kemarin Bayangkara sempat tertinggal sama Borneo 1-0. Tapi akhirnya bisa membalikan keadaan. Biasa. Jadi sebetulnya pemain dari Borneo itu lupa bahwa untuk bisa tidak tim Bayangkara mencetak gol ngaheureun si Eze. Lupa. Teu bisaeun nya, teu bisaeun. Nah, teu bisaeun. Bayangkara menang dengan ngasupkeun kemarinnya mah. Membalikan keadaan, menang 2-1 dan mantan pemain Persib Aliando Ezekiel berhasil mencetak gol juga. Betul. Dan ini nih. Yang mana lagi nih? Persija nih. Persija. Kunaon? Eleh. Oh eleh. Persija. Nah, yang kemarin mah saya mah lihat mah teu eleh. Eleh. Itu pertandingan yang seru, big match. Persebaya. Cuman kesalahan dari satu pemain yang akhirnya pemain Persibaya berhasil mengecoh yang nomor 10. Iya, Andri Tani. Iya, yang dari Jepang itu. Iya, Andri Tani mau anduk Jepang. Ini cetak gol yang pertama. Iya, pencetak gol itu 1-0. Nah, itu saya mun kasar mah bogoh tamang pemain. Lamun saya pelatih bisa diambil lah. Eta. Kualitas. Dan Arema nih. Arema juga. Arema sudah unggul 2-1. Sampai akhirnya bisa disamakan sama Persita 2-2. Itu pertandingan seru. Jadi di pekan ke-9 ini pertandingan luar biasa. Semua pertandingan rame. Dan setiap klub seimbang. Saya rasa seimbang. Pokoknya sekarang mah lengah sedikit di Soledad. Iya, betul. Lengah sedikit di Soledad seperti yang dialami oleh PSM Makassar. Iya. Tidak kalah yang akhirnya remis melawan Persikabo nih dengan skor 0-0. Padahal peluang itu ada tuh ya. Peluang banyak. PSM digadang-gadang bisa mengalahkan Persikabo. Tapi sepak bola itu bukan ilmu pasti, yang akhirnya skor imbang 0-0 kacamata kuda harus diterima PSM Makassar. PSIS lawan Persib nanti kita bahas karena harus sama Lehan dan sama teman-teman dari Superpen Cianjur. Nah, yang sekarang nih, pertandingan sekarang Persebaya Persija. Kemarin setelah Persib. Aduh. Lumana eta nu eleh. Tapi ini luar biasa nih. Sleman melawan Bali United di mana pertandingan di babak pertama berakhir imbang, namun akhirnya Bali United bisa memenangkan pertandingan dengan skor 2-0. Begitu free kick babak kedua, langsung cetak gol, langsung gas. Pemain asingnya juga itu mantap. Ya. Dan Haryono juga mainnya bagus sekali kemarin. Dia kemarin agak ke bawah, ke belakang ya, jadi stopper kayaknya. Haryono, Dias Angga itu mainnya kemarin luar biasa dari Bali United. Tarik deh ya tuh? Ya, jangan. Oh jangan. Materi yang pemain yang ada sekarang sudah bagus. Keluar lapangan diganti. Oh diganti gitu. Pemain yang lain gitu. Aduh. Bali United dengan skor 2-0, Persibaya pokoknya mah rame lah. Dan yang akan lebih ramai lagi, yang akan nanti kita bahas pertandingan Persib melawan PSIS Semarang. Dan yang harus dicatat 9 pertandingan Persib belum pernah kalah. Seperti prinsip luar biasa. Oke, pertahankan dan tingkatkan. Tadi orang nangtung aja duduk hancang. Oke, itulah sekolahnya info dan kita juga memberikan kesempatan untuk yang lewat satu ini dari Super Talk. Ngopi dulu biar greget. Lubrukers, yo ngopi gajah. Kembali di Ngoper Maung Tarung, ruang ganti Liga 1 2020-2021. Dan sekarang kita ada di tendangan bebas. Kenapa kita jaraknya jauh? Iya, karena nanti bintang tamu kita, bintang tamu narsum kita, legenda kita, Bodonyo. Wih, si Bima ya tahu kan? Betul, itu Persib Halikwaing. Sudah tahu kan clue-nya itu pasti. Halikwaing. Tapi kita juga ada teman-teman dari perwakilan Superpen Cianjur. Kita langsung panggil saja. Panggil aku mama. Ya. Inilah perwakilan dari Superpen Cianjur. Wilujeng, Kang. Wilujeng, Kang. Biasa. Kang Enggak. Robert.
Nggak dibuka. Dibuka we. Iya, dibuka dah. Urang mah tadi di dia teh kan di prokes heula. Sudah semuanya. Geus cuci tangan, hand sanitizer, di kieu oge, di jedor gitu. Di Cianjur jam sabaraha? Tadi Tabu 1. Tabu 1. Tabu 1. Rada macet. Tapi biar kan di Bere Padang di dia. Ya, adalah perwakilan dari Superfans Cianjur. Dan satu lagi yang ditunggu. Bagian saya yang iya dong. Bagian saya. Ini mah fans saya, inspirasi saya dulu dan legenda hidup kita. Wih, kita panggil Kang Robby Darwis. Wadah, apresiasi. Aduh, wilujeng Kang, atur nuhun, kesemping ka studio. Idola kita. Silakan Kang. Duduk aja Kang. Nya, soalnya lah lamun dibuka. Tuh kan bener kan? Makanya kita jaga jarak karena beliau besar. Iya. Oke, silakan Kang. Duduk Kang. Jaga jarak. Iya, jaga jarak selitik. Gitu. Sebentar, Kang Abo. Tadi Kang Abo mengatakan bahwa Kang Robby teh inspirasi. Kumaha tah cik bisa jadi inspirasi? Sedikit cerita saja. Nah, saya sebetulnya ingin menceritakan ini Mang. Ini inspirasi juga buat teman-teman yang lain atau orang tua yang ingin anaknya jadi pemain sepak bola profesional. Saya punya cerita unik dulu waktu ketika beliau masih lagi begitu namanya terdengar di mana-mana. Sosok beliau ini yang menjadi inspirasi saya juga. Gini Mang, dia main ke Cikajang, ke kampung saya di Garut. Nah, usia saya tuh masih kecil. Saya masih lagi main kelereng tuh. Nah, jadi ketika beliau dulu lagi tur ke Jawa Barat, nah, saya lagi main kelereng. Robby Darwis yang datang. Penonton penuh. Wah, saya langsung ke lapangan ngelihat. Dia lagi jalan, diliatin. Begitu beliau duduk di lapangan, orang lagi ngerong-ngerong dia. Oh, banyak banget. Nggak ada yang berani salaman. Tapi saya memberanikan diri Mang waktu itu. Saya datang, saya salamin beliau. Kang, Akang sekarang lagi menggema di mana-mana. Suatu saat saya ingin seperti Akang. Saya mau salam sama Akang. Tek. Dan akhirnya saya merinding sekarang. Dan akhirnya saya bisa berdekatan dengan beliau. Saya bisa dibimbing juga sama beliau dulu ketika beliau di Persib. Saya juga bisa bermain lah, walaupun tidak di acara resmi ya Mang ya. Ya. Dan nggak nyangka aja. Dulu dia ngangkat piala di Senayan. Akhirnya saya bisa dekat dengan beliau sekarang. Luar biasa. Itu Mang, yang merinding saya. Saya salam sama beliau dan beliau berkata waktu itu, Sokjang sana. Ku Akang ditungguan. Ngomong juga tapi enaknya. Habis acara ini mau salam sama saya nggak? Iya. Jangan. Bahaya. Gatal saya nanya sama dia. Oke, Kang Robby atur nuhun terus tumping ka dieu Kang ngoper uang ganti Liga 1 2020-2021 Kang Kobet. Jauh-jauh dari Cianjur, Kang Robby juga. Kang kesibuk naon eta Kang? Ya memang sebelum terjun atau pensiun dari Persib gitu ya. Kita memang merintis ya seorang karir ya untuk pelatih lah ke depannya gitu kan ya. Dan juga di samping itu kan kita juga sebagai pekerja BUMN juga ya di BNI sekarang udah PPS kan udah selesai. Udah gitu selesai. Kan. Jadi kayaknya fokus ke pelatih aja. Ke pelatihan aja. Oke. Melatih ada rencana untuk melatih Persib, timnas mungkin? Ya memang karir seorang pelatih memang kita harus tertinggi lah. Itu kan cita-cita namanya ya. Kalau cita-cita kita harus kuat mental, kemudian juga kita harus proses juga, mungkin tidak secara langsung ya. Mungkin dari Liga 3 lah dulu. Liga 3. Mungkin ke Liga 2, ya insya Allah mungkin ke Liga 1. Kalau memang Tuhan mengizinkan ya kita juga ingin menjadi ya pelatih profesional gitu lah, bukan di Indonesia tapi yang mungkin di luar juga. Memang karir juga itu ataupun misalkan mantan atau legend yang tadi sama Jainal bilang gitu kan, kita juga mungkin di Asia Tenggara juga pada tahu lah gitu. Ya mudah-mudahan kalau memang cita-cita kita ingin atau keras atau kita ingin memberikan karir atau berprestasi untuk menjadi seorang pelatih ya harus siap segala sesuatu. Kalau ngelihat background beliau ketika jadi pemain,
ketika bermain di klub terus ke tim nasional dan bahkan dia juga pernah bermain di Malaysia, prestasinya sangat luar biasa. Di timnas dan juga. saya pikir juga kalau toh misalkan melatih ini pasti akan berhasil juga. Amin. 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 Bisa Allah. Amin. Luar biasa. Luar biasa. Amin, Bang. amin. Pokoknya panutan lah, Bang. Amin. Iyalah, Kang Robi atuh. Oh, sahan teu apal Halik ku aing. Oke, ke Kang Obet nih. Kobet. Kang Kobet kalau lihat Kang Robi Darwis teh inget naon cik? Anu tadi tama halik ku aing nomor genep teh geuning. Halik ku aing. Nah, geus ganti nomor 8. Striker. Jadi eta inget ku Kang Eta Kobet teh. ya saha sih nu teu apal Kakang Robi. Kakang Robi. Ya, luar biasa. Alhamdulillah. 1, 2, 3 orang, 4 orang mah. Ya. Nah si Kang, seetik we Kang, nah si bet halik ku aing eta teh emang akang teh hayang wae na jongbal atau aku mana sih bet bisa jadi halik ku aing itu Pak. Sejarahna Ya kalau sejarah halik ku aing itu memang spontanitas dari supporter lah, karena dulu memang pendukung fanatis juga sampai sekarang juga ya. Jadi saya nggak memaklumi mungkin ada demo atau itu hal yang wajar karena memang Persib itu selalu di kancah nasional itu selalu ke nomor 1, 2 atau 3 itu makanya kan. Terus kemudian yang tadi dibilang haliku aing karena yang memang selama karir di Persib ya hampir berapa puluh tahun gitu ya, itu ciri khas ya, ciri khas artinya kita seorang center back, terus kemudian juga bisa membawa bola sampai ke depan, itu memang rekan-rekan atau teman-teman kita yang di lapangan itu udah tahu. Karena memang satu dulu kan hampir lama lah ya, jadi lama itu 1-2 pemain itu hampir karakter atau kemauannya udah tahu gitu semuanya kan. Walaupun tuh tim sebagus apapun, tapi kalau lawan Persib jadi mikir 2 kali lah gitu kan. Oke. Ya. Tukangna berat. Berat ke jempolna. Nih Kang Kobet. Kang Kobet kan perwakilan dari Superfans Cianjur. Nih. Kegiatan apa aja sih selama PPKM pandemi ini dari teman-teman Superfans Cianjur? Kalau untuk kegiatan Superfans Cianjur untuk kemarin-kemarin karena memang situasinya masih pandemi ya kan. Jadi ya sedikit rada dibatasi lah. Dibatasi. Tapi memang kita coba naon ya nu bisa dilakukan di masa ieu gitu, masa pandemi ieu. Ya mungkin mun ngariung hese nya virtual lah gitu. Yang penting silaturahmi tetap jalan lah. Tapi masih kegiatan-kegiatan selain virtual main bola sih, main bola tapi ya kadieu lah setelah longgar lah gitu. Setelah longgar. Akhirnya kan istilahnya liga nggak main. Terus teman-teman dari Superfans Cianjur sendiri apakah ada kegiatan nobar di distriknya masing-masing? Seberapa banyak sih perwakilan Cianjur? Di Cianjur teh ada 17 kan. 17. Dan alhamdulillah dengan bendera masing-masing kita bisa silaturahmi, bisa bersatu, bisa bareng dalam Superfans ini. Gitu. 17 di wilayah Cianjur Selatan ada 10. Cianjur Selatan 10, Cianjur Kota 4, Cipanas 3. Terus kan biasanya teu bisa nyetadion ya, akhirnya walaupun aya liga biasanya kan di Cianjur teh rame nyawa elep lah nya kana bus lah loba nama mega truk lah nyaho urang Emang saking cintanya ke Persib. Awelan. Tah kan enak istilahna teu bisa di stadion, teman-teman dari distrik itu ngadain nobar tapi henteu nobar tapi ya dibatasi lah prokes. Dibatasi prokes. Tapi di distrik masing-masing gitu. Itu gede gitu. Ya teu gede lah, yang penting bisa ngariung, bisa nonton bareng, sorakna ieu mah sorak. Wah. Kangen. Jadi intinya silaturahmi tetap terjaga, namanya gitunya. Wah, hebat berarti sama hebat Superfans kegiatannya. Kedepannya ada rencana apa dari Superfans sendiri Cianjur? Untuk kedepannya ya mudah-mudahan situasinya ke depan lebih baik, namanya kita bisa silaturahmi. Rencana mah banyak ya, termasuk turnamen sepak bola antar distrik ya, gitu.
Nu inti nama tungtung naik tataris main bola teh mah. Silaturahminya. Ngaliwat. Oh, ngaliwat. Paingan atuh detik-detik awakna. Oke lah, terima kasih perwakilan dari Superpen. Bung Abo, kita mengupas nih di tendangan bebas ini pertandingan kemarin Persib lawan PSIS nih. Mau dari siapa dulu nih kira-kira? Dari ini dulu Oke. Dari sebelah saya. Silakan, Bung Abo. Oke, Kang. Kemarin pertandingan Persib lawan PSIS, kedua tim ya memang belum pernah kalah ya kemarin, dan akhirnya Persib bisa mempertahankan tidak sampai kalah gitu, Kang. Menurut pandangan Kang sendiri, pertandingan kemarin itu seperti apa sih, Kang? Waktu Persib lawan PSIS begitu banyak peluang juga gitu kan, sampai cuma satu-satunya gol yang dari Febri Haryadi. Akang sendiri melihat kacamatanya seperti apa kemarin, Kang? Ya, kalau saya melihat sih ya, kedua tim yang memang itu dasar dari dulu, itu memang zaman perserikatan juga kan, itu suatu, dia juga udah pernah juara nasional, kita juga udah pernah, jadi itu suatu prestasi lah, suatu prestis ya yang memang sekarang sampai sekarang itu diharapkan sama semua penonton bahwa itu pertandingan yang memang cukup krusial, cukup bagus lah gitu ya, baik dari tim Persib sendiri ataupun dari PSIS sekarang saling menyerang gitu kan. Ya kan kalau dilihat dari menurut saya memang Persib ada sedikit keuntungan lah ya buat dari PSIS gitu kan. Mereka Persib itu udah melihat, mungkin kalau menurut saya sih ya, karakter Persib seperti dulu itu tanpa menyerah sebelum peluit dibunyikan sama wasit gitu kan, makanya kelihatan sekali volume pertandingan saling menyerang, kemudian juga di antar lini juga hidup semuanya, kemudian juga karakter masing-masing termasuk Febri yang mencetak gol ke PSIS satu-satunya dari segi dari segi pertandingan pun tanpa pernah kalah kan kedua tim ini. Jadi saya rasa memang Persib kalau menurut saya ya tetap masih di atas dari PSIS. Masih di atas PSIS. Oke. Dan secara tidak langsung mungkin Persib lebih banyak ketemu sama PSIS karena kedua tim dari perserikatan ya kan? Ya, betul. Akan juga mungkin pernah merasakan nih euforia melawan Semarang juga. Itu seperti gimana nih? Ya, kan. Tapi lebih nih Kang, ada satu lagi. Ketika sekarang pemain-pemain muda mendapatkan kepercayaan penuh ya Kang ya, nah, begitu putra daerahnya, hasil binaan sendiri sekarang mulai kelihatan naik nih. Apakah Akang sendiri punya harapan khusus nggak terhadap mereka-mereka ini yang selama ini kurang mendapatkan kepercayaan? Ketika mendapatkan kepercayaan, mereka sekarang bisa membuktikan. Sosok siapakah sih Kang di antara pemain-pemain yang sekarang ini, pemain-pemain putra daerah ini, yang menurut Akang bisa akan stabil ke depannya? Dari mungkin ada Febri, ada Hen-Hen, ada Jalnando sekarang kan, terus ada Deddy Kusnandar, Abdul Aziz, Erwin, dan sebagainya lah. Di antara semua itu pemain-pemain itu, Akang punya harapan besar, punya penilaian terhadap pemain itu, siapa sih yang bisa menjadi, lamun kata kasar nama, Bimanya Akang dulu kan, nah sekarang ada rohnya nggak? Siapa sih pandangan Akang mah ini mah? Iya, kalau menurut saya sih ya memang prospek ke depan ini kan lebih potensi untuk anak-anak binaan ini diberikan kepercayaan. Kan sekarang taruhlah pelatih perbedaan kan. Pelatih boleh arbiter mungkin bisa memberikan kepercayaan, tapi kalau misalkan pergantian pelatih belum tentu kan. Ya makanya dengan adanya prestasi yang sekarang untuk pembinaan ke depannya, bahwa diberikan kepercayaan mereka bisa dimanfaatin ya, dan juga udah kelihatan bahwa dikasih kesempatan mereka dipergunakan sebaik mungkin ya dalam pertandingan berikutnya. Nah ini seterusnya harus lebih banyak lagi dari putra-putra daerah yang diberikan kesempatan buat pelatih ke depannya. Itu nantinya Persib tidak mencari pemain-pemain dari luar-luar lagi, terutama mungkin kalau di segi profesional mungkin cari yang terbaik untuk pemain-pemain asing, itu hal yang wajar lah. Tapi secara umum, secara keseluruhan, bahwa maksimalkan pemain-pemain yang udah ada di sini. Itu kan, itu kedepannya lebih bagus lagi kalau menurut saya, karena fanatis ataupun karakternya itu hampir sama gitu. Kalau memang kita banyak dari putra daerah, chemistry-nya kita bisa kenal lagi kita kan gitu.
Jadi jiwa kedaerahannya mungkin seperti itu ya, Kang ya. Okay. Jadi mau ada habisnya sebetulnya, Kang ya. Kalau digali terus di daerah kita sendiri itu nggak akan ada habisnya. Ya, dan rata-rata kan mereka ingin membuktikan itu kan. Iya, betul. Kang Robert, melihat pertandingan Persib akhirnya menjadi satu-satunya tim yang belum pernah kalah nih. Bahkan kalau kemarin kan pertandingan sangat seru ya lawan PSIS. Seru pisan. Bahkan gol Febri juga mungkin sedikit kipernya rada kaganggu nya. Kehalangan. Coba hujan banyak. Kumaha cek Kang Robert? Ya pertandingan kemarin memang sangat menarik, ya terbuka. Cuman di menit-menit awal kan rada ieu mah tunduhnya kayak gitu kadua rada ngalenyap kan tendangan pertama teh memang eta tapi 15 menit kemudian kan bisa mengendalikan pertandingan alhamdulillah sampai terus serangan demi serangan dan akhirnya Febri bisa buat gol yang mencetak gol. Ya minimal lebih baik ke depan itu dipertahankan, lebih baik lagi untuk pertandingan berikutnya. Seperti itu ya. Oke. Kang Robi, formasi pemain Persib yang saat ini mungkin kalau dilihat dari grafik setiap pertandingan mungkin meningkat nih. Dan kalau tidak salah di pertandingan lawan Persipura Klok absen lagi nih karena akumulasi kartu. Kira-kira Kang Robi? Ya kalau menurut saya sih ya, memang yang tadi dibilang grafik lagi meningkat, kepercayaan dia juga PD-nya gitu kan udah siap gitu kan. Walaupun itu lawan Persipura, saya rasa dengan absennya Klop kan, saya percaya penggantinya pasti bisa. Pasti bisa. Karena yang tadi bilang sama Jainal, kemudian sama apa itu sama itu bahwa pengganti siapapun untuk tim Persib pasti dia bisa cepat menyesuaikan dan adaptasinya. Dan juga kan Persipura bukan Persipura seperti dulu kan ini tapi tetap namanya era perserikatan itu terbawa fanatisme, baik itu Persipura baru ataupun lama zaman Boas itu kan itu beda nanti pendapat, tapi karisma dan karakternya tidak berubah. Persipura seperti dulu juga itu kan, makanya sekarang Persib lagi naik, Persipura lagi agak turun, mudah-mudahan bisa, tapi jangan anti klimaks juga, hati-hati juga, karena kan beda nanti fanatisme kan beda nih. Ini juga ingin tidak mau terkalahkan sama Persib dari dulu juga, dan Persib tetap ingin mempertahankan kemenangannya, jangan sampai terkalahkan. Oke, Karo. Oke, itulah pertandingan Persib melawan PSIS yang akhirnya Persib memenangkan pertandingan dan sekarang bercokol di peringkat 2 sayangnya karena cuman 24 jam langsung tersalip lagi oleh Bayangkara yang berhasil menang 2-1 melawan Borneo. Kita berikan kesempatan dulu yang lewat. Kembali di Ngoper Maung Tarung yang kali ini ada di ruang ganti Liga 1 bersama Superstar. Ya, diprediksi Persib yang akan nanti hari Sabtu menghadapi Persipura. Secara Persipura ini biasanya setiap liga itu selalu di papan atas. Dan walaupun di awal-awal biasanya Persipura itu melendoi seperti sekarang. Tapi cuman beberapa pertandingan, 5-6 pertandingan biasanya melendoi, tapi setelah itu biasanya cepat bangkit. Tapi kenapa nih saat ini Persipura ada di peringkat 2 terbawah? Saat ini susah sekali menang dan mungkin Persib juga sedang ada dalam track on fire. Sementara Persipura lagi melendoi. Persipura lagi melendoi. Dan sebelum itu saya juga merasa yakin kalau Persib bisa memenangkan pertandingan. Harus. Sekarang kita tanya dulu sama Kang Robi nih. Kang Robi, ada apa dengan Persipura yang secara
materi biasanya menciptakan pemain-pemain yang bertalenta, berkarakter dari timur itu ciri khasnya luar biasa. Tapi sekarang di liga setelah ini dia Persipura ada di kedua nih. Gimana sih tanggapan Akang nih ngelihat tim Persipura sekarang ini? Ya, kalau menurut saya sih Persipura setelah ditinggal Boas ya. Pengaruh Boas juga pengaruh karena memang Boas salah satu rohnya dari Persipura. Karena dia bisa mengajak pemain-pemain muda, kemudian juga kejiwaan dari Boas sendiri untuk bisa membangkitkan semangat itu untuk pemain-pemain muda, dia itu cukup potensi besar. Makanya setelah ditinggal Boas ini Persipura kayaknya fluktuasinya gini ya, jadi kadang naik kadang turun. Tapi saya rasa Persipura bisa bangkit dan yakin bahwa dia tidak akan terpuruk di papan bawah. Ya, suatu saat mereka bisa naik kalau melihat performa latihan atau main ya dari pertandingan ke pertandingan gitu ya. Karena mungkin kalau dilihat pertandingan sebelumnya itu mereka terpaku pada pemain-pemain senior juga ya. Nah ini khususnya nanti gitu kan Persipura harus jangan lalai sama Persib juga ya, karena anggap enteng atau dia karena merasa di papan bawah itu lebih bahaya buat Persib ya. Itu lebih bahaya. Okay. Kang, nih apakah Persipura itu karena mungkin tidak kan sekarang liga tidak ada home away tapi sistem seri satu tempat. Kalau dengar-dengar sih katanya kalau paling sengah, paling hoream lamun away ka Persipura kayak itu karena ku perjalanan jauh, terus panas gitu. Nah, mungkin pengaruh dari situ juga Persipura tidak bisa menaikkan tempo peringkatnya, klasemennya di klasemen. Pengaruh nggak sih itu kan saat ini dengan Persipura yang sekarang dengan sistem yang tidak home away ini? Saya rasa ada pengaruh besar kalau ini karena dengan COVID sekarang kan ya, termasuk liga-liga yang Liga 1, Liga 2 sama. Dari liga yang sebenarnya kita harusnya home and away itu kan berarti kan bisa mencuri poin di antara itu kan. Nah sekarang dengan ini Persipura terpuruk di papan bawah. Nah nanti juga dia mungkin di tuan rumah juga kan ada mungkin nanti. Tapi nggak tahu nih. Belum tahu serinya berapa nggak tahu ya. Ya tapi kalau untuk Persipura sendiri nanti ke pertandingan berikutnya dia akan lebih baik lagi. Lebih baik. Karena mungkin materi pemain Persipura yang saat ini pemain muda nih. Ya. Kebanyakan pemain muda yang mungkin bisa bangkit. Dan saya rasa Jackson juga kan pelatihnya bisa memotivasi pemain untuk bisa bangkit di keterpurukan ini gitu kan. Karena Jackson juga mungkin pelatih yang paling lama di Persipura nih. Jackson. Dia tahu ya. Daleman itu ya emang ya. Jackson itu mungkin ya. Iya Jackson. Daleman sampai ke dalam-dalam. Betul. Jackson betah deh di itu di Persipura. Betah dan dipercaya di sana juga ya. Karena dia tahu karakter karakter pribadi pemain-pemain Persipura seperti apa seperti itu. Betul. Karena mungkin orang timur itu lebih heselah diaturna meureunnya tapi Kakak Jackson mah lebih nurut meureunnya meureun atau tapi apapun itulah semoga Persipura juga jangan terpuruk terus biar rame gitu kan. Seperti itu. Dan persaingannya semakin sengit gitu. Iya, biar rame itu. Kang Kobet nih Persib lagi on fire. On fire. Karek bener dia ngomong on fire, biasanya on fire. Kumaha ya Kang Kobet? Kira-kira ya Persib menang mudah dengan skor besar atau akan sulit seperti kemarin melawan Semarang? Kira-kira. Kalau lihat permainan kemarin sih ya mudah-mudahan Persib bisa menang banyak. Menang banyak. Soalnya Persipura lagi ya tadi dikatakan lagi di bawah lah, ya lagi di bawah dan Persib sekarang lagi on fire istilahnya tadi. On fire dan tapi Persib lagi di atas juga jangan terlalu lengah. Abung kene ke di luar misalkan ka handap ningali ieu anggap enteng ulah oge gitu oge bising ke nyamalik. Nah mudah-mudahan
bisa memanfaatkan situasi sekarang lah Persib dan Persib bisa menang banyak dan bisa kembali lagi ke puncak. Wah. Puncak Cipanas. Puncak Cipanas. Kang Kobe mah udah di puncak. Itu bosan di puncak. Kang Robi, materi pemain Persib harus dirotasi nggak sih? Kira-kira menghadapi Persipura? Kan mungkin Robert juga menilai Persipura sedang down lah. Dan mungkin Persib akan lebih menguasai. Kira-kira menurut kacamata Kang Robi, harus dirotasi nggak? Karena mungkin gelandang Persib numpuk dan ada beberapa yang belum pernah dimainkan selama 9 dan pertandingan juga begitu dekat ya Mang ya. Betul, apakah pertandingan begitu dekat dengan dekatnya jadwal yang begitu super padat, apakah memang perlu ada rotasi di situ? Enggak, ya. Tidak rotasi apakah menyeluruh atau memang sedikit? Mang nggak tanggapan menurut Kakak? Ya, kalau saya sih melihatnya ya untuk ya kompetisi sekarang ya. Dari head to head juga menang mungkin ya, ataupun dari beberapa pertandingan juga Persib selalu unggul ya sama Persipura. Kalau untuk rotasi saya rasa memang harus ada. Harus ada ya. Tapi artinya gini, kalau memang seorang pelatih untuk merotasi pemain untuk misalkan lihat celah-celah yang memang nanti babak kedua atau masih mandek dalam tidak bisa mencetak gol gitu ya. Kan. Nah, pasti dia akan masukin. Cuma ya rotasinya berbeda, mungkin di posisi yang mana yang harus dirotasinya. Karena kan pelatih di sana juga mungkin Jackson juga tahu bahwa Persib punya beberapa pemain yang harus dijaga atau key playernya harus diperhatikan lah dalam permainan. Nah, nanti misalkan dia main ya gitu kan. Tapi di sisi lain dia juga harus bisa memanfaatkan kelemahannya di mana gitu kan, untuk bisa mengalahkan Persib lah yang utamanya. Tapi kalau misalkan nanti ada pergantian pun tidak terlalu signifikan banyak, cuma 1 atau 2 orang yang memang nanti dimainkan kembali dalam situasi permainan atau Persib yang tadi dibilang mentok dalam pencetak gol. Nah, itu. Ya, dan mungkin di pertandingan lawan Persipura Klok juga absen. Tadi sudah dibahas. Di pertandingan lawan Semarang, Rashid juga tidak begitu menonjol perannya. Karena beberapa tendangan biasanya yang bebelesatan, kamari mah keceplek deui gitu. Ting pada hujan, ting pada kumaha gitu. Capek dia ipong. Luar biasa lawan Semarang. Kira-kira nih Kang, sentral tengah nih Klok absen biasanya Dedi. Tengah. Jalur tengah. lanjut. Nah, peran Dedi mungkin akan dimainkan nih sama Robert untuk mungkin ingin mencetak yang seperti akan harus mencetak gol dulu. Karena kalau mentok mungkin akan ada pergantian di sentral tengahnya. Mungkin Rashid, Dedi akan diduetkan kembali nih. Menurut Akang, kira-kira nih Kang, Dedi perannya akan menonjol nggak seperti pertandingan sebelumnya? Kalau melihat performa ya memang harus Dedi ya di situ, karena Dedi udah lama di Persib juga dan juga udah tahu karakternya di Persib, pemain-pemain Persib seperti apa, dan dia juga kayaknya lebih potensi bisa mengatur serangan, baik itu ada diserang sama lawan ataupun dia bisa menyerang untuk teman-teman yang lain gitu kan. Nah, seorang Dedi itu harus benar ada di situ, karena kalau memang nggak ada nanti sulit gitu kan. Dan dia juga bisa memahami gitu pemain-pemain yang mana yang harus yang harus dia kasih. Kemudiannya mungkin juga dia akan berbalik, dia juga mungkin sekali-kali bisa cetak gol juga itu kalau menurut saya sih ya. Kalau memang ada peluang di situ, karena cukup kuat juga untuk tendang-tendangan yang juga, kemudian juga dia juga punya karakternya yang memang bisa mengelabui lawan, atau misalkan dia punya seperti itu. Tapi kalau misalkan sewaktu-waktu dia nggak main, kayaknya akan kesulitan juga nanti gitu kan. Berarti harus Dedi sama Dedi jangan dulu yang lain ya. Ya, menurut kacamata Akang. Oke, setuju nggak dengan Kang Robi? Setuju bisa. Ya udah, berarti gak usah dibahas. Ini kan prediksi Pak? Belum. Ini kita ke striker dulu nih. Kan tadi gelandang. Sekarang striker. Striker Persib teh
kunaon sih aya naon? Batur mah striker teh wah beberasatan nyetak ku Persib mah masih kena istilahna hese lah karek kamari we nya si Wander Luiz pecah telur. Jadi karek gelandang-gelandang we nu ncetak gol teh cik Kang Kober. Aya naon dia striker Persib kurang supply kah? Mikiran pinjol kah? Oh kira-kira ya. Ya mungkin untuk striker ya tadi supply kayaknya yang kurang, tapi Wander Luiz G maksimal lah berusahananya ada merenang. Ges maksimal. Ya sudah maksimal lah usahanya, cuman merenang kesempatan belum ada, tapi kan kamari nya aya oge gitu nih kan kesempatan yang ngagolkeun untuk cetak gol. Jadinya untuk sekarang untuk ke depan mungkin supply yang lebih enak bisa dari tengah, dari kanan, dari kiri untuk mencetak gol. Berarti kalau kaitan masalah supply kan selama ini juga kita punya gelandang-gelandang yang super agresif ya, back kiri, sayap kiri, sayap kanan. Kalau berbicara supply, saya melihat asa kurang pas ya. Pandangan dari Kang Robert. Robert mah pelatih. Kang Kobet. Tadi berbicara masalah kurang supply. Tapi kan ngelihat di posisi gelandang kita itu udah luar biasa. Supportnya kan ada Pret, ada Febri, ada Rasin, ada itu. Siga hayang jadi striker deui ya. Siga nama. Saat gitu mah. Oke, apapun itulah tidak masalah. Satu lagi nih mungkin Kang Robi, lini belakang nih mungkin sekarang menjadi lini Kang Robi mantan di belakang ya di Persib. Pupuhuna. Mun cek Kang Robi ye nu ayeuna aya Nick, aya Ikponepo, aya Jupe aya Supardi. Tah terbaik deh cek nu ayeuna cek Kang Robi. Dari semua pemain memang atau semua tim, saya ini yang terbaik. Yang terbaik kalau menurut saya ya. Maka kan di situ ada pemain yang senior juga, kemudian juga ada passing, kemudian ada naturalisasi, itu kan beda. Tapi kan tetap bahwa itu udah paling lama atau berkiprah di Liga 1 itu paling lama. Berarti kan semua karakter tuh udah atau semua pemain itu udah tahu semua lah. Berarti ini yang terbaik. Yang terbaik berarti Kang Robi ya. Oke. Luar biasa. Teja nih satu lagi. Ayo satu lagi. Can beres satu. Teja Kang Robi luar biasa mainnya. Beberapa pertandingan istilahnya nyelamatin wae gawang Persib dia Kang Robi. Kira-kira ada kekurangan nggak dari Teja? Kalau penyelamatan yang memang berapa kali bagus itu kan. Cuma kan lihat arah bolanya seperti apa. Kemudian juga dia juga kadang-kadang pengambilan bolanya juga perhitungannya juga cukup bagus juga ya. Jadi kalau misalkan bola di mana, kemudian juga dia ada posisinya juga di mana, udah tahu di situ. Tapi memang kelemahannya di bawah. Kelemahannya di bawah. Bawah-bawah itu saya rasa itu memang harus diperhatiin juga. Tapi kalau bola atas oke lah. Tapi kalau bola-bola bawah yang akurasinya menyudut itu ya itu kerepotan juga gitu. Ya mudah-mudahan nggak ada seperti itulah. Hariwang lah, ada Hariwang misalnya. Oke, sekarang kita sudah terhubung dengan pelatih kiper Persib, Pansos. Bejaan itu si Teja. Oke, terima kasih Kang Robi, Kang Kobet sudah hadir di Maung Tarung, ruang ganti Liga 1 2020-2021. Terima kasih juga buat host. Tapi sebelum ditutup, prediksi dulu dong. Prediksi. Kang Kobet dulu. 2-0. Persib. Febri deui jeung Luis. Wander Luiz. Kang Robi? Kang gimana prediksi berapa kira-kira skor? Berapa Persib Persipura? Ya kalau saya mungkin 3-1 lah ya. 3-1. Ya. Tapi itu Kang Abo? Tuh. Iya nggak apa-apa dong kalau prediksi. Tipis mah. Tipis. Iya. Berapa? Genep mamang heula. Kalau saya itu pasti Persib menang. 2-0. Pencetak gol Febri.
Walah. Iya, Febri, Ejra Walian maksudnya sama Febri. Gitu. Aduh. Pokoknya mah tipis, kalau kata saya mah tipis menangnya. Yang paling utama jangan overconfident. Nah, overconfident. Emang ya? Oke, terima kasih buat Akang yang sudah hadir di sini, Kang Kobet, Kang Robi, dan partner saya. Terima kasih juga buat Super Talk, terima kasih buat semuanya, all crew, tim Bobotoh TV, dan saatnya kita pamit. Langsung saja pamit. Kang Robi juga mungkin pamit, Kang Kobet juga pamit. Terima kasih buat semuanya, kita berempat pamit. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Maung Tarung, Ruang Ganti Liga 1 2020-2021.